Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi konseling behavioral. Ikuti kami terus ya. Yang pertama, konsep dasar konseling behavioral. Manusia adalah makhluk kreatif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar. A. Pembiasaan klasik. B. Pembiasaan operan. C. Peniruan. Tingkah laku tertentu pada individu dipengaruhi oleh kepuasan dan ketidakpuasan yang diperolehnya. Selanjutnya yaitu B. Asumsi tingkah laku bermasalah. Satu, tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku atau kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntunan lingkungan. Yang kedua, tingkah laku yang salah dikarenakan terbentuk dari cara belajar atau lingkungan salah. Yang ketiga, manusia bermasalah itu mempunyai kecenderungan merespon tingkah laku negatif dari lingkungannya. Tingkah laku madati terjadi juga karena kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan dengan tepat. Yang keempat, seluruh tingkah laku manusia dapat dengan cara belajar, dan juga tingkah laku tersebut dapat diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. C. Tujuan konseling: menghapus atau menghilangkan tingkah laku maladaptif masalah untuk digantikan dengan tingkah laku baru, yaitu tingkah laku adaptif yang diinginkan klien. Tujuan yang sifatnya umum harus dijabarkan ke dalam perilaku spesifik, yaitu A. diinginkan oleh klien, B. konselor mampu dan bersedia membantu mencapai tujuan tersebut, C. klien dapat mencapai tujuan tersebut, D. dirumuskan secara spesifik. D. Deskripsi proses konseling behavioral. Proses konseling adalah proses belajar. Konselor membantu terjadinya proses belajar tersebut. Konselor aktif yang pertama merumuskan masalah yang dialami klien dan menetapkan apakah konselor dapat membantu pemecahannya atau tidak. Kedua, konselor memegang sebagian besar tanggung jawab atas kegiatan konseling, khususnya tentang teknik-teknik yang digunakan dalam konseling. Yang ketiga, konselor mengontrol proses konseling dan bertanggung jawab atas hasilnya. Deskripsi langkah-langkah konseling behavioral. Yang pertama ada asesmen, langkah awal yang bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan klien atau untuk mengungkapkan kesuksesan dan kegagalannya, kekuatan dan kelemahannya, pola hubungan interpersonal, tingkah laku, penyesuaian, dan area masalahnya. Konselor mendorong klien untuk mengumumkakan keadaan yang benar-benar dialaminya pada waktu itu. Asesmen diperlukan untuk mengidentifikasi metode atau teknik yang mana yang akan dipilih sesuai dengan tingkah laku yang ingin diubah. Yang kedua ada goal setting, yaitu untuk merumuskan tujuan konseling berdasarkan informasi yang diperoleh dari langkah asesmen. Konselor dan klien menyusun dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling. Perumusan tujuan konseling dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang A, konselor dan klien mendefinisikan masalah yang dihadapi klien. Yang B, klien mengkhususkan perubahan positif yang dikehendaki sebagai hasil konseling. Yang C, konselor dan klien mendiskusikan tujuan yang telah ditetapkan klien. Apakah merupakan tujuan yang benar-benar dimiliki dan diinginkan klien? Apakah tujuan itu realistik, kemungkinan manfaatnya, dan kemungkinan kerugiannya? Konselor dan klien membuat keputusan apakah melanjutkan konseling dengan menetapkan teknik yang akan dilaksanakan, mempertimbangkan kembali tujuan yang dicapai, atau melakukan referral. Yang ketiga ada technical implementation, yaitu menentukan dan melaksanakan teknik konseling yang digunakan untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan yang menjadi tujuan konseling. Yang keempat adalah evaluation termination, yaitu melakukan kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling. Yang kelima ada feedback, yaitu memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan mengikatkan proses konseling. F. Prinsip kerja teknik konseling behavioral. Yang pertama,
memodifikasi tingkah laku melalui pemberian penguatan. Agar klien terdorong untuk merubah tingkah lakunya, penguatan tersebut hendaknya mempunyai daya yang cukup kuat dan dilaksanakan secara sistematis dan nyata-nyata ditampilkan melalui tingkah laku klien. Yang kedua, mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memberikan penguatan terhadap suatu respon yang akan mengakibatkan terhambatnya kemunculan tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang keempat, mengkondisikan pengubahan tingkah laku melalui pemberian contoh atau model seperti film, tape recorder, atau contoh nyata langsung. Yang kelima, merencanakan prosedur pemberian penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan dengan sistem kontak. Penguatannya dapat berbentuk ganjaran yang berbentuk materi maupun keuntungan sosial. Teknik-teknik konseling behavioral. 1. Latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. 2. Desensitisasi sistematis. Desensitasi sistematis merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. 3. Pengkondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenangi dengan kebalikan stimulus tersebut. 4. Pembentukan tingkah laku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.